أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الله أسعدني الله وإياكم. Mengawali kajian kita di kesempatan yang berbahagia ini, tentu kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semestinya lah memang kita selalu bersyukur kepada Allah. Tidak henti-hentinya kita mengingatkan, mengajak diri kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Karena kita merasakan nikmat-nikmat Allah dalam setiap detik dari waktu hidup kita. Kita merasakan nikmat Allah itu dalam setiap gerak nafas kita, setiap detak jantung kita, ketika mata kita melihat, telinga kita mendengar, lisan kita bertutur kata. Itu nikmat Allah yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa membimbing kita untuk selalu mengingatnya dan selalu mensyukuri nikmat-nikmatnya, dan senantiasa pula beribadah kepadanya dengan sebaik-baiknya ibadah, seperti untaian doa yang dipesan Nabi untuk kita selalu membacanya di setiap ujung salat kita. Kita mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar ku senantiasa mengingatmu, selalu mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan senantiasa beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya ibadah. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Ikhwani fillah, kita lanjutkan telah kita, yakni kitab Fiqhu al-Asma al-Husna. Kita masuk ke Al-Qismus Salis. Pada bagian ketiga ini al-Muallif rahimahullah menyebutkan tentang pembagian nama-nama haisul makna, dari sisi makna. Karena setiap nama-nama Allah itu menunjukkan sifat-sifat Allah yang mulia. Pada bagian ketiga, al-Muallif rahimahullah ta'ala mengatakan al-qismu tsalits, bagian yang ketiga, asma'un, yaitu nama-nama Allah dalatun ala tanzihi, yang nama-nama itu menunjukkan, ya, dalla yadul itu menunjukkan, dalilun itu petunjuk, ala tanzihi, yaitu atas kemahasucian Allah. At-tanzih, maha suci Allah. Sama dengan at-taqdis, al-qudsu, artinya maha suci. Wa tabri'atur rabbi subhanahu wa ta'ala. Tabri'ah itu keterbebasan. Dari kata bari'in. Bari'un itu bebas. Ya, seperti ucapan Nabi Ibrahim, ya, kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum. Kami berlepas diri dari kalian. Jadi, wa tabri'atir rabbi, dan bebasnya atau keterbebasannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu anin naqais, dari sifat-sifat kurang. Naqais jamak dari kata naqisun, kurang. Karena kurang itu tidak sempurna, gitu. Ya. Wal uyub, sifat-sifat aib. Aibun itu bahasa Arab, ya. Aib, celah, gitu. Wa amma la yaliku bijali, dan sifat-sifat yang tidak layak. No, yaliku itu bahasa Arab, orang kita menyebut layak. Ya. Amma la yaliku, dari sifat-sifat yang tidak layak, tidak patut, bijalalihi wa kamalihi wa azamatihi, ya, terhadap keagungan, kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Maka nggak boleh kita kembalikan keburukan apapun, sifat, perbuatan, bahkan nama kepada Allah. Nggak boleh. Allah itu sempurna. Sehingga Rasulullah mengatakan, ya, walaysa syarru ilaik, dan tidak satu keburukan pun yang dikembalikan kepadamu. Nggak boleh. Gitu, ya. Karena Allah itu sempurna. Ka'asma'ihi, sebagaimana nama Allah Al-Quddus, ya, Dzul Qudsiyah,
yang punya sifat suci. Wassalam, itu salamah, yang punya sifat salam. Subuh, ya, subuh itu ya sama suci. Tasbih, nah, tasbih. Fa innaha, maka nama-nama ini tarji'u, kembali ila tanzih, kepada keimanan kita atas kemahasucian Allah, wa tabri'atur rabbi, dan bebasnya Allah Rabb Azza wa Jalla itu amma la yaliku bi, dari nama-nama dan sifat-sifat yang tidak patut untuk diidzafahkan kepada, dinisbatkan kepada Allah. Wa ila salamati, dan juga menunjukkan salamah, selamat, artinya bebas, sama ya. As-salamah bin at-tabri'ah, sama, bebas. Minan naqaisi wal uyubi, dari sifat-sifat kurang dan sifat aib. Au ayyakuna lahu niddun min khalqihi, atau bahkan adanya untuk Allah niddun. Niddun itu masilun, sesuatu yang semisal di antara ciptaan Allah. Enggak. Jadi kalau ada sesuatu yang diserupakan, bisa diserupakan dari Allah, itu kekurangan bagi Allah. Nah, maka Allah sudah mengatakan, walam yakun lahu kufwan ahad. Apa itu kufun? Saya bin Bas mengatakan kufun itu artinya masilun, setara, semisal, sejenis, serupa. Enggak ada. Siapapun. Termasuk firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Enggak ada yang serupa, semisal dengan Allah, maka jangan diserupakan. Dalam hal apapun, nama, sifat, perbuatan, enggak boleh. Maka enggak boleh kita menggunakan nama Allah untuk nama kita, karena nama Allah Lafzul Jalal, namanya menunjukkan keagungan, kesempurnaan. Boleh kalau diidhofahkan. Abdullah, ya, Abdul Salam, Abdul Ghafur, boleh kalau Ghafur itu nama Allah, Salam nama Allah, Khalik nama Allah, Abdul Khalik itu hamba Allah. Iya, makanya jangan Khalik, salah. Pak Khalik, loh, salah. Pak Abdul Khalik, Abdul juga salah. Abdulnya siapa? Hamba siapa dia? Ya kan? Lebih salah lagi, Dul Khalik, lebih salah lagi. Loh, Abdul Khalik langsung, ya Abdurrahman, ya Abdurrahman, ya Abdul Ghafur, begitu, jangan main potong-potong aja. Nah, jadi Abdulnya siapa? Abdul siapa itu? Hambanya siapa? Cukup mulai kalau kita disebut Abdullah, maka sebagian nama kata Nabi adalah dua, Abdullah, Abdurrahman, gitu ya. Nah, jadi lengkap supaya nggak berubah makna. Ya kalau kita tahu salah, kenapa diikuti? Udah tradisi, Ustaz, urf, kebiasaan kita. Oh, salah kok biasa. Dibiasakan. Perbaiki kesalahan. Hei Abdul Rahman. Hei Abdul Ghafur. Nah, gitu. Kita lanjutkan. Jadi nggak ada yang serupa dengan Allah. Di antara ciptaan-ciptaan Allah. Au nadhirun. Nadhirun artinya masilun. Semisal. Serupa. Serupa saja nggak ada. Apalagi sama. Gitu. Ada ungkapan mengatakan serupa tapi tak sama. Serupa saja nggak, apalagi sama dengan Allah. Nggak ada. Au mathilun. Semisal. Setara. Fahuwal munazzahu subhanahu an kulli ma yunafi sifat al-kamal wal jalal wal uzma. Maka Allah itu munazzah. Tersucikan. Artinya Allah mensucikan dirinya. Maka jangan suka salah menerjemahkan. Ya. Tasbih itu artinya mensucikan Allah. Bukan mensucikan, mengimani kemahasucian Allah. Ya, apalah daya kita. Ya, mensucikan Allah, mensucikan nama Allah. Nama Allah suci semua. Dari sifat sifat. Tasbih itu artinya mengimani kemahasucian Allah dengan kalimat subhanallah. Maha suci engkau ya Allah. Itu yakin maha suci. Sehingga perbuatan kufur manusia tidak sampai merusak kemahasucian Allah, enggak. Enggak. Gitu. Karena Allah sudah munazzah.
Huwa yunazzihu nafsahu an kulli ma yunafi, dari segala apa yang menafikan. Menafikan itu meniadakan, mendegradasi, mengkikis sifat-sifat mulia Allah itu. Awalnya Allah itu mulia, sempurna. Tapi kemudian terkikis itu kemuliaannya itu. Enggak. Jadi ternafikan semua sifat-sifat yang menyelisihi kesempurnaan, keagungan, dan kemuliaan Allah. Wa huwal munazzau 'anid dziddi wan niddi. Allah apa? Maha suci dari az-zidd itu lawannya. Ya. Jadi lawan daripada sifat Allah enggak. Tidak pula an-niddi, nidun saingannya, setaraannya. Wal kuf'u, kuf'un itu padanan itu. Wal misal keserupaan. Ta'alallahu an dzalika 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah, maha suci Allah dari semua itu. 'Uluwan, Allah yang memiliki kemahatinggian, kabiran, keagungan ini. Sempurna Allah ini. Wa hadha tanzihu wa min dalail hadil asma. Dan tanzih semacam ini, mengimani kemahasucian Allah seperti itu, sudah merupakan dalil terhadap sempurnanya nama Allah. Maka kenapa nama Allah disebut Al-Husna? Al-Husna itu kata Shalih Fauzan, al-mubalaghatu fil hasani, puncak segala kebaikan. Kalau kita kan namanya tok baik, gitu, tapi kelakuannya nggak mencerminkan nama yang baik itu. Kalau tidak, semua nama Allah menggambarkan sifat-sifat Allah yang sempurna. Fal Quddus, misalnya sifat Allah yaitu Al-Quddus. Ini nama ya, Al-Quddus. Yadullu ala at-taqdis wa at-tanzih, menunjukkan Allah itu maha suci. Ya, at-taqdis bimana at-tanzih sama. Suci. Enggak terkotori, enggak ternistakan. Manusia awalnya mulia, melakukan perbuatan hina, hanya tercela dia. Jatuh dia, harkat martabatnya ini. Karena perbuatannya Allah tidak. Ya. Namanya Al-Quddus. Wassalamu. Nama Allah adalah salam. Menunjukkan ala salamati. Selamatnya Allah, bebasnya Allah itu. Minan naqaisi wal uyub, dari sifat-sifat kurang dan sifat aib. As-subuh. Itu nama Allah. Menunjukkan apa? At-tasbih wa at-tanzih. Allah ya memiliki sifat maha suci. Siapa yang mensucikan Allah? Allah sendiri mensucikan dirinya. Tidak Allah isbatkan sifat-sifat kurang. Kalau kita kurang awalnya berharap untuk mendapatkan kesempurnaan. Bodoh itu kekurangan. Belajar itu mengikis kebodohan, mengikis kekurangan. Gitu. Walaupun rasanya kita nggak akan sempurna dengan sepenuhnya. Paling tidak berkurang sifat aib kita itu. Ya. Kama qala ta'ala. Nah, perlu diingat. Ulama itu begitu menjelaskan sesuatu, kemudian menunjukkan al-mustanadat, sandaran hukumnya. Dari mana penjelasan yang disampaikan mu'alif tadi? Kama qala ta'ala. Ini istidlal namanya. Menunjukkan dalil. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman. Jadi penjelasan itu sama dengan firman Allah. Maka kita boleh mengatakan apapun tentang apapun. Yang pasti kita wajib mendatangkan mustanadat, sandaran hukumnya. Dalilnya mana? Kalau tidak, famardudul qauli, ditolak ucapan kita. Siapapun ngomong kalau ada dalil kita tolak. Kita juga itu ngomong ditolak orang pasti. Seperti perkataan Imam Malik bin Anas rahimahullah. Beliau mengatakan, ya, ma minna illa raddun wa mardudun alaihi. Tidak seorang pun di antara kita ini kecuali bisa menolak ucapan orang lain dan atau ditolak ucapan kita oleh orang lain, kecuali ucapan sahibu hadal qabr, ditunjuk kuburan Nabi, kecuali ucapan orang yang dalam kubur ini, yaitu Rasulullah, nggak bisa ditolak. Selain Rasulullah bisa, macam kita bisa. Maka tunjukkan dalilnya. Karena itu Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, seperti yang dinukil oleh Imam Muslim dalam sahihnya, beliau mengatakan al-isnadu minad-din. Sanad itu bagian dari agama. Kita membangun pemahaman tentang Islam itu dengan sanad, dengan dalil.
Mohon maaf, saya mendengar ada orang mengatakan, siapa yang nggak percaya kepada dukun, rusak syahadatnya. Gimana kira-kira? Terbalik nggak? Iya, enak aja ngomong. Siapa yang nggak percaya dengan dukun, maka rusak syahadatnya. Subhanallah. Tidakkah orang itu mendengar ucapan nabinya Muhammad SAW? Jangan-jangan nabinya beda dengan nabi kita kali ya? Jangan-jangan nabinya beda dengan nabi kita. Oh, nabi kita mengatakan, Man ata arrafan au kahinan. Siapa yang datang ke arraf peramal. Au kahin atau dukun. Kahin itu dukun. Fasa'ala an syai'. Dia tanya sesuatu kepada dukun peramal itu dengan keyakinan dia tahu yang gaib. Apa Rasulullah mengatakan? Bukan kita mengatakan. Apa Rasulullah mengatakan? Lam tuqbal lahu salatu arba'ina lailatan. Tidak diterima Allah salatnya 40 malam. 40 hari 40 malam. Ditolak. Itu sekedar bertanya. Kalau dia membenarkan, lebih parah lagi. Rasulullah mengatakan, dia bertanya dan membenarkan ucapan dukun peramal itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, ini Al-Qur'an. Lah orang ngomong itu dari mana dalilnya? Kaidah kita mardudul, ditolak ucapannya. Coba kita lihatkan hadisnya mana, ada nggak hadisnya? Lihat. Kita cari dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Temu. Kalau nggak mencari. Lihat. Dalam kitab Sahih Muslim nomor 5957. Ya. Ini punya hadisnya. Ini harus dihafal. Man ata arrafan, siapa yang datang kepada arraf. Arraf itu orang yang yadda'i ma'rifatal ghaib, orang yang mengaku tahu perkara yang gaib. Padahal dalam surat Al-Jin Allah mengatakan alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan. Allah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan tidak Allah perlihatkan kegaiban itu kepada siapapun. Illa manir tado mir rasulin, kecuali kepada orang Allah dididik antara rasul. Selain rasul nggak ada yang tahu. Nggak boleh kita pakai dalil. Tapi kalau Allah mengendalikan bisa saja. Nggak bisa dalil begitu itu. Nggak bisa. Ya. Kan Allah Maha Kuasa atas segala. Bisa aja Allah mengendalikan orang di yang gaib. Ayat itu kita ambil, bukan mungkin saja. Boleh jadi. Itu namanya persepsi. Waham. Nggak boleh. Jadi siapa yang datang kepada Araf, fasa'alau ansya', dia tanya kepada Araf itu tentang sesuatu. Maksudnya perkara yang gaib. Lam tuqballahu salatu arba'ina lailatan. Tidak diterima salatnya 40 malam. Imam Nawawi mengatakan dia wajib salat ya. Tapi Allah nggak beri sedikit pun pahala salat untuknya. Masya Allah. Padahal kita ingin sedikit amal kita nggak seberapa ini. Diberi Allah pahala yang berlipat-lipat. Ini 40 hari salat ditolak semuanya oleh Allah. Masya Allah. Gimana? Rasul mengatakan begitu. Ya kapan? Ya, coba lihat hadisnya. Ya. Nah, itu yang disebutkan Nabi.
Man anta arrafan fasaddaqa, siapa yang datang kepada peramal dan membenarkannya bima yakul atau ucapannya lam yuqbal lahu salatu arba'ina yauman. Itu umum sifatnya. Mau ke depan kalau 40 hari. Kan nggak ada penjelasan. Seperti yang kemarin saya sebutkan. Kita itu mengikuti zahirnya nas tanpa harus kita repot mentakwilkan. Ada seorang laki-laki namanya At-Tanuhi. Siapa dia? Utusan Raja Heraklius, masih ingat? Dia disuruh Heraklius mengantarkan surat ke Rasulullah di Madinah. Surat terima Rasulullah kasih sebelah kirinya Muawiyah bin Abi Sufyan. Apa surat itu bunyinya? Tad'uni ilal jannati ardu was-samawati wal uiddat lil muttaqin. Muhammad, kau seru aku kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Fa ainan nar? Di mana neraka? Loh, kalau semuanya itu isinya surga, di mana neraka? Rasulullah sederhana menjawabnya, Subhanallah, idza ja'al lailu fa ainan nahar? Subhanallah, kalau datang malam di mana siang hari? Kalau datang siang di mana waktu malam? Artinya apa? Itu nggak harus ditanyakan. Itu sesuatu yang memang Allah kehendaki. Kenapa kita harus jauh-jauh seperti itu mikir? Nah, tapi nggak apa-apa kita bertanya, ya sebab kita tahu ini kan sifatnya umum. Lam yuqbal lahu, tidak diterima darinya salatu arba'ina yauman, 40 hari. Yang lalu atau yang akan datang? Ya bisa dua-duanya sifatnya umum. Kalau khobar itu sifatnya umum, kita kembalikan kepada yang umum. Tidak bisa ditaksis. Kalau kita mengatakan, oh enggak, 40 akan datang. Mana pentakhsisnya? Mana yang mengkhususkannya? Ya, beda dengan ucapan Nabi. Orang yang datang ke masjid sholat Jumat itu ada 3 kemungkinan. Pertama, dia mendengarkan khutbah. Ini sebenarnya khotib itu. Diperhatikan. Maka diampun untuknya dosa 7 hari yang akan datang ditambah 3 hari. Ya. Ada yang kedua, orang itu sibuk berdoa, nggak dengarkan khutbah. Bisa dijabah doanya, bisa nggak dijabah doanya. Yang ketiga, sendagura, dia canda nih. Melakukan perbuatan yang sia-sia. Lago. Maka faman lago fala jum'atalah. Ya. Itu nggak ada nilai apa-apa jumatan dia itu. Nah, jadi jelas ada penjelasan seperti itu. Tapi kalau sifatnya umum ya kita lepaskan kepada keumumannya saja. Tidak harus kita bisa mentahkik atau memastikan begini begitu. Nah, susah kita. Jadi yang disebutkan secara umum ya umum. Kecuali ada taksisnya, pengkhususnya. Ya. Kita lanjutkan. As-subuh itu tadi ya, dulu ala tasbih wa tanzih. Nah, gitu. Kama qala ta'ala, Allah berfirman, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah Rabbmu, Rabbul Izzah, yang memiliki kemuliaan, ya, dari apa yang mereka sifatkan atas Allah itu. Allah nggak seperti itu sifatnya. Wassalamun alal mursalin, dan keselamatan, kesejahteraan senantiasa atas para rasul. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji adalah lillah, milik Allah. Siapa dia? Rabbil alamin, artinya khaliquha, yang mencipta alam ini. Malikuha, yang memiliki alam semesta ini. Wa mudabbiru syu'uniha, yang mengatur seluruh keadaan alam ini. Makanya dalam surat Yasin Allah berfirman, wasyamsu tajri limustaqarrin laha, dan matahari itu beredar di garis edarnya. Lah kok bisa? Zalika taqdirul azizil alim. Itu merupakan ketentuan Allah yang maha perkasa, lagi maha mengetahui. Jadi bukan hanya fenomena alam. Itu tanda kekuasaan Allah. Seperti dalam surat apa itu? Al-Imran, ya, 199. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada ciptaan yang berupa langit dan bumi, pergantian waktu malam dan siang, la ayat, sungguh di situ ada ayat. Ayat itu apa? Alamatun, tanda dan bukti adanya Allah, kekuasaan Allah, kehendak Allah. Memang tak semua orang bisa menjangkau itu. Allah hanya mengatakan liulil albab.
bagi orang yang punya hati dan mau memikirkan hal itu. Al-Qismur Rabi, bagian yang keempat, Malik mengatakan al-asma ad-dala ala jumlati awsafi adidatin la ala makna munfaridin. Nama-nama yang menunjukkan ala jumlati awsaf, menunjukkan kumpulan sifat-sifat yang banyak. Adidah itu ya macam-macam. La ala makna munfarid, bukan satu makna saja. Nanti dijelaskan. Kenapa demikian? Fa inna min asma'ihi subhanahu ma yakunu dalan ala iddati sifat. Karena sesungguhnya di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu ada nama yang menunjukkan ala iddati sifat, menunjukkan beragam macam sifat. Wa yakunu dzalika al-ismu mutanawilan li jami'iha. Maka nama itu mutanawilan, mencakup, meliputi li jami' semua sifat-sifat yang muta'addidah tadi. Tanawul al-ismi dala ala sifatil wahidatilha. Sebagaimana ada juga nama yang memang menunjukkan satu sifat saja. Di antaranya, wa min dzalikum, di antaranya nama-nama seperti itu adalah asma'uhu tabaraka wa ta'ala, itu nama-nama Allah. Al-Majid, Al-Hamid, Al-Azim, As-Samad, As-Sayyid. Nah, ini nama-nama yang menunjukkan sifat yang muta'addidah. Sifatun adidah. Banyak sifat. Misalnya dijelaskan di sini. Fa inna al-Majid, sesungguhnya nama Allah itu Al-Majid, ya, menunjukkan sifat al-muta'addidah yang bermacam-macam min sifatil kamal. Lafaz itu sendiri sudah menunjukkan itu. Ya. Fa innau mawdu'u li sa'ati, itu menunjukkan keluasan. Wal kafra, banyak, wa ziyadatan, dan tambahan. Ya. Sebagaimana orang mengatakan fi kulli syajarati, fi kulli syajari narun. Wastamjada al-marhu wal afar. Nah, itu setiap pohon itu ya, bisa dijadikan api untuk menyala. Jadi kalau kena api pasti menyala, terbakar, itu kayu itu. Wastamjada al-masu, maka semakin banyak kobaran api, semakin banyak ditambah, itu semakin banyak kobaran apinya. Ya, istamjada di mana zada, bertambah, aik wa kathura. Fal majidu, maka nama Allah al-majid kembali kepada keagungan Allah atau sifat-sifat Allah. Wa kathratuha, dan sebegitu banyaknya sifat-sifat Allah itu dan luasnya itu terwakili dengan kalimat al-majid. Al-majid itu. Ya. Sebagaimana pengakuan bangsa Jin, ya. Wa annahu ta'ala jaddu. Jaddu itu apa? Keagungan, kemuliaan. Itu kalimat yang menunjukkan sekian banyak apa? Sifat-sifat, bukan satu makna saja. Ya. Menunjukkan keagungan, kekuasaan Allah, wa ila tafarrudihi bil kamal, kemahaesaan Allah dalam kesempurnaan yang mutlak, wal jalal mutlak, kemuliaan yang sempurna mutlak, wal jamal, jamal itu keindahan yang mutlak. Maka Rasulullah mengatakan innallaha jamilun yuhibbu al jamal. Antum ingat nggak di situ? Antum ingat nggak di situ? Coba lihat hadisnya. Allah itu indah dan suka apa? Keindahan. Innallaha jamilun yuhibbu al-jamal. Dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya. Ini hadisnya nomor berapa? 275. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, diterima di sini. Nabi bersabda, ini bunyi hadisnya.
Ah, la yadkhulul jannata. Ini khobariyah, kalimat berita. La yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga. Antum percaya atau tidak ucapan Nabi? Percaya harusnya. Soal sana aja. Siapa yang nggak masuk surga? Man kana fi qalbihi. Siapapun orang yang di hatinya terdapat apa? Mithqalu dzarratin min kibrin. Sifat sombong walau hanya sebesar biji sawi. Orang kita nyebut biji sawi. Zarrah itu sesuatu yang kecil. Jadi waktu itu ungkapan yang paling kecil benda itu biji sawi. Padahal kalau ada yang lebih kecil, itu maksudnya. Molekul atau atom. Ya. Apapun menggambarkan sesuatu yang kecil. Nggak mesti biji sawi. Dulu itu buat biji sawi. Mungkin sekarang lebih kecil dari biji sawi ya, enggak? Partikel-partikel debu misalnya. Lebih kecil. Kesombongan sebegitu saja ukurannya cukup menghalangi orang masuk surga. Mendengar penjelasan Nabi ini, ada sahabat bertanya, Inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya Rasulullah, seseorang di antara kami tentulah senang ketika mengenakan baju yang bagus, alas kaki yang bagus, senenglah. Ya, apa itu termasuk sombong? Punya mobil baru, rumah baru, mungkin istri baru. Sombong nggak? Sombong lu, punya istri baru. Apa itu sombong yang begitu tuh? Kala Rasulullah bersabda, ini, Innallaha jamil yuhibbu al-jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Maka kalau kita mau menghadap Allah disuruh berpakaian yang indah. Indah nggak harus baru loh ya. Nggak harus baru. Allah berfirman, Ya bani Adama khudu zinatakum inda kulli masjid. Pakaianmu meski bagus, rapi. Nggak harus baru. Ya. Allah itu indah, suka keindahan. Lantas apa itu sombong? Al-kibru batarul haqqi. Sombong itu adalah batarul haqqi. Apa itu batarul haqqi? Sa'usaimin mengatakan, batarul haqqi itu artinya radduhu wa adamu qabulihi. Menolak kebenaran dan nggak mau terima. Setelah dia tahu itu benar. Dibacakan ayatnya, hadisnya, dia mengerti. Ditolak. Itulah kesombongan. Yang kedua, wa ghamtun nas. Apa itu ghamtun nas? Sa'usaimin mengatakan ghamtun nas itu artinya ihqaruhum wa ihanatum, merendahkan dan menghina orang lain. Jadi sombong itu dua, bukan hanya kedua saja. Menghina orang ini sombong, nggak hanya itu. Sampai kepada kita ayat atau hadis, kita mengerti, kita paham, ditolak, itulah kesombongan. Maka semua orang kafir Allah sebut sombong. Ya. Ikhwanifillah, sementara sampai di poin ini, insyaallah nanti habis salat isya kita akan lanjutkan masih di bahasan yang sama insyaallah taala. Ikhwani fillah, naktafi bihadza naltaqi ba'da al-isya'i bi masyiatillah. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwani fillah, kita lanjutkan telah kita. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala selanjutnya mengatakan wal hamidu, dan nama Allah yaitu al-hamid, ay alladzi lahu jami'u al-mahamid, menunjukkan bahwa Allah memiliki semua al-mahamid. Mahamid itu mahmadah, itu pujian. Karena pujian itu artinya menyebut kebaikan dan mengakui kesempurnaan, dan itu mutlak milik Allah. Ya. Dan Allah perintahkan kita mengucap itu ya. Ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya'u. Kemudian kita mengucapkan biyadikal khairu, di tanganmu lah, pada sisimu lah kebaikan-kebaikan.
Jadi memuji itu artinya menyebut kebaikan. Sebaliknya mencela artinya menyebutkan keburukan. Dan hakikat pujian adalah milik Allah. Maka Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin beliau mengatakan, sekiranya ada orang memujimu, berarti menyebutkan kebaikanmu, maka tidak serta-merta kau harus bangga dengan pujian itu, apalagi menepuk dada. Tapi perhatikanlah, apakah pada dirimu ada sifat-sifat baik, sifat-sifat mulia yang pantas kau dipuji dengannya. Andai pun ada padamu sifat yang mulia itu, dan kau merasa senang, maka senangmu itu bukan karena pujian orang itu, tapi senang Allah memberi sifat yang mulia. Senang Allah memberi kita sifat mulia itu, bukan karena pujian orang itu. Tapi bila kau juga senang dengan pujian, sedang tak ada pada dirimu sifat mulia itu, gak ada dalam diri kita sifat mulia yang pantas dipuji. Fafarakhuka bil madhi ghayatal jununi. Maka senangmu dengan pujian itu puncak segala kegilaanmu. Ya. Jadi nggak ada sifat yang pantas kita dipuji. Tapi senang juga. Apalagi minta dipuji. Nah itu gila, pujian namanya. Sebaliknya, bila ada orang mencela dirimu, menyebutkan keburukanmu, pun tak serta-merta kau meski marah. Perhatikan dirimu, ada nggak sifat buruk yang pantas disebut itu keburukan? Kalau ada, ya bersyukurlah kepada orang itu. Berani menunjukkan kepadamu sifat yang kau sembunyikan. Maka saya mengatakan, orang yang membenci kita itu sesungguhnya jujur dalam mencaci, mencela kita. Karena orang yang benci itu nggak capek, nggak lelah mencari keburukan. Tahu disebutkan. Dia jujur dalam cacian itu. Sebagaimana orang yang memuji kita, jangan serta-merta kita senang. Mungkin dia bohong dalam pujian kepada kita karena saking cintanya. Makanya jangan terpengaruh dengan pujian. Dan nggak usah ambil hati dengan cacian. Karena Allah mengatakan orang yang sudah Allah muliakan tak akan pernah hina meskipun dinista oleh manusia. Sebagaimana orang yang telah Allah hinakan nggak akan mulia walaupun disanjung dipuji manusia, enggak. Nah, itu. Maka Allah ingatkan kita, fabtaghu indallahi al-izzah. Cari olehmu kemuliaan dari Allah, bukan dari sesama manusia. Mungkin orang mulia dimuliakan Allah, semisal Rasul, dihina oleh kaumnya kok. Orang dimuliakan kaumnya, mungkin hina di mata Allah. Gitu. Jadi, makanya ulama mengatakan ikhlas itu apa? Adanya kesamaan rasa antara pujian dan cacian. At-tasawi bainal madhi wa dhammi. Sama rasa kalau dicaci sama dimaki itu. Dipuji sama. Kok kalau dipuji manis rasanya. Kalau dicaci pahit, enggak, sama saja. Baru namanya ikhlas. Gitu. Maka kalau kita masih sakit hati dicaci, berarti masih mengharap puji. Harap pujian ini. Kalau nggak ada pujian, nggak ada rasa apa-apa itu cacian ini. Masya Allah, ulama ajarkan begitu. Jadi segala puji itu hanya milik Allah. Wahia jami'u sifatil kamal. Pujian itu mencakup semua sifat-sifat sempurna. Fakullu sifatin min sifatihi yuhmadu alaiha. Maka setiap sifat di antara sifat-sifat Allah itu dipuji Allah dengan sifat itu. Nggak ada yang tercela. Wal azimu. Termasuk nama Allah al-azim. Yaitu man lahu kamalul uzmati. Yaitu Allah yang mempunyai sifat sempurna dalam keagungan al-uzmah. Uzmah itu keagungan. Dalam nama-namanya, pada sifat-sifatnya, pada perbuatannya. Ala kulian Allah al-muttasibu bisifati tin katsirati min sifatil kamal wal jalal wal jamal. Allah mempunyai sifat-sifat yang sebegitu banyaknya dari sifat-sifat kesempurnaan, keagungan, dan keindahan. Sifat Allah semua. Enggak satu sifat pun yang sempurna, itulah milik Allah. Tidak ada satu sifat yang menunjukkan kemuliaan, itulah milik Allah.
tidak satu sifat. Keindahan itulah milik Allah semua. Masya Allah. Sempurna. Was-samadu. Nah, sifat as-samad. Apa artinya samad? Wa huwa wasi'us sifat azimiha. Begitu luasnya sifat itu dan agungnya sifat itu. Alladzi kamula fi ilmi, yang begitu sempurna ilmu Allah. Wa hikmati, hikmah yang Allah kehendaki. Wa hilmi, dan kelemah lembutan. Ada namanya khilmun. Helmi. Helmi. Khilmun. Hilmi. Ya. Sifat lemah lembut. Wa qudratihi, kekuasaannya, wa izzatihi, kemuliaannya, wa utmati, keagungannya, wa jami'i sifati, semua sifat Allah sempurna. Makanya Allah jadikan segala sesuatu berhajat dan bergantung kepada Allah. Sedang Allah tidak bergantung, berhajat kepada apapun. Wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi. Dia yang melindungi, enggak butuh perlindungan. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Dia ngasih makan semua hamba-hamba Allah. Dia enggak butuh makan. Maka Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan anak-anakmu sholat dan sabarlah kamu dalam nyuruh anak sholat. La nas'aluka rizqan, nahnu narzukuka. Kami enggak minta darimu pemberian, kami memberimu sesuatu pemberian. Nah, gitu ya. Allah sempurna. Mu'allif rahimahullah ta'ala kemudian mengatakan, fahadhihi aqsamun arba'atun minal muhimmi ma'rifatuha wa ma'rifatu ma yandariju tahta kulli qismin minha min asma'illahi al-husna. 4 macam nama-nama Allah atau pembagian nama Allah ini sesuatu yang sangat urgen, penting, muhim. Muhim itu penting untuk diketahui. Dan juga diketahui apa yang yandariju, yang merupakan turunan dari sifat-sifat itu. Cabang-cabang dari sifat itu. Ya, yang semuanya menunjukkan nama-nama Allah yang husna, yakni al-mubalaghatu fil hasani. Fa fi dzalika, kalau kita sudah memahami yang demikian itu, naf'un, terdapat kemanfaatan azimun yang sangat agung, wa faidatun jalilatun, faidah yang sangat jelas. Jadi jangan sekedar tahu nama Allah Rahman Rahim, harus difahami betul masing-masing nama itu. Di situ ada faidahnya. Ya, fi bab fikil asma al husna wa ma'rifatu madlulatiha, yaitu berkaitan dengan memahami nama-nama Allah yang mulia itu dan memahami madlulati. Apa itu madlulat? Madlulat apa yang ditunjukkan? Misalnya antum ngasih nama minuman, menunjukkan apa? Sesuatu yang fungsinya untuk diminum. Makanan, ada nama kita sebut makanan, mengisyaratkan, menunjukkan sesuatu itu kegunaannya untuk dimakan. Pakaian. Jadi itu namanya madlulat. Sesuatu menunjukkan. Begitu pula kalau kita membaca Al-Quran, harus mengerti madlulatnya. Bukan saja benar bacaannya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ngerti artinya? Ngerti, Pak. Apa? Hai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Itu terjemahan. Apa maknanya? Allah hanya perintahkan kita untuk memakan makanan yang baik, yang halal. Ketika Allah perintahkan kita memakan yang halal, berarti jaminan ada tersedia yang halal, tinggal diikhtiarkan. Berikutnya apalagi menunjukkan apa? Jangan putar haluan mencari yang haram. Itu banyak turunannya begitu. Ya. Itu disebut dengan madlulat. Nunjukin apa ini? Kayak misalnya, la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Itu terjemahnya. Nunjukin apa? Menunjukkan bahwa kita hanya mentauhidkan Allah dalam ibadah dan tidak menyekutukan Allah. Itu konsekuensinya, harus paham. Ya. Apa itu? Awas anjing galak, awas listrik tegangan tinggi. Itu
Itu kalimat, tapi menunjukkan apa kalimat itu gitu. Jangan sampai nggak tahu. Oh, saya segala apa sih? Oh, Bapak maju, coba ini. Oh, digigit beneran itu. Hah? Listrik tegangan tinggi. Setinggi apa sih tegangannya? Sampai sentuh. Waduh, masalah. Jadi kalimat itu menunjukkan apa gitu. Ya. Wow, sedap sekali. Berarti makanya sedap itu, benar itu. Ya. Begitu seterusnya. Kita lanjutkan. Wa ma taqaddama fi aidan. Dan apa yang sudah lalu penjelasannya juga dalalatun menunjukkan ala an asma Allah, bahwa semua nama-nama Allah itu semuanya nu'utun ay sifatun. Na'tun itu sifat. Sama. Maka bahasa Arab itu kaya kosakata. Setiap kita menyebut isim, cari padanannya supaya gampang. Gitu ya. Laisat a'laman makhdatan, bukan sekedar tanda semata. Alaman, alaman itu tanda. Alamun itu tanda. Makanya Abdul Muttalib ketika memberi nama cucunya Muhammad, bukan sekedar nama yang disebut, enggak. Kenapa diberi nama Muhammad? Aku berharap cucuku ini menjadi orang yang mulia dan dimuliakan oleh di bumi dan yang lain. Jadi menunjukkan Muhammad, Mahmud, Ahmad, menunjukkan kemuliaan. Amin. Bukan sekedar nama. Namanya Muhsin. Artinya orang berbuat baik. Tapi nggak tercermin dari perbuatannya. Namanya itu nggak menunjukkan perbuatan dia. Itulah manusia. Semestinya menunjukkan itu. Limujarrodi ta'rif, sekedar ta'rif apa namanya definisi, enggak. Bal hiya asma'un mustaqqatun. Tetapi nama-nama Allah itu merupakan mustaqqah, diambil. Ya, istiqaq itu diambil. Dalatun ala ma'anin, yang menunjukkan makna-makna, yaitu sifat-sifat sempurna, qaimatin bihi, yang senantiasa ada sifat-sifat Allah itu padanya, tujibulahul madhu wa thana, yang mengharuskan kita memuji Allah dan menyanjung Allah. Nggak berlebihan. Maka orang ulama mengatakan Allah itu adalah ahlus sana. Ahlus sana itu yang punya hak dan yang berhak untuk dipuji. Mencaci Allah salah alamat. Allah dicaci tidak seperti Allah hina, bukan. Salah. Nggak ada sifat-sifat itu. Nah, gitu ya. Kita lanjutkan. Famin asma'i, di antara nama-nama Allah itu ma yadullu ala sifatin dzatiyatin. Ada yang menunjukkan sifat-sifat dzatiyah. Sudah kita bahas ya. Sifat-sifat yang berkaitan dengan zat Allah. Ya, as-sam'u, al-basaru, al-ilmu, dan seterusnya. Berkaitan dengan zat Allah. Maka disebut dengan sifat dzatiyah. Ya. Wa minha, di antara nama-nama Allah itu ma yadullu ala sifatin fi'liyah, menunjukkan sifat-sifat fi'liyah, perbuatan. Yang kedua ini ditentukan dengan apa? Masyi Allah, kehendak Allah, mengampuni, ya, mengazab, apalagi memberi rizki, ya. Wa minha ma yadullu ala sifati taqdisin wa tanzihin. Ada juga menunjukkan sifat Allah berupa taqdis dan tanzih yang barusan kita bahas. Wa minha ma yadullu ala jumlati awsafin adidah. Ada yang nama itu menunjukkan rangkaian sifat-sifat Allah yang begitu banyak. Satu nama tapi mencakup banyak sifat. Walaysa fiha mutlaqan. Dan itu walaysa fiha mutlaqan ismun la yadullu ala sifat. Ya. Walaupun ada juga nama-nama Allah yang tidak menjadi ada sifat-sifat Allah yang tidak menunjukkan nama Allah. Ya. Jadi tidak ada nama Allah yang tidak menunjukkan sifat. Semua nama Allah menunjukkan sifat Allah yang sempurna. Tapi tidak sebaliknya, tidak semua nama Allah, sifat Allah itu menjadi nama Allah. Wallahu jalla wa ala athna ala nafsi bi asma'ihi wa tamattaha biha. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya dengan nama-namanya itu dan menyanjungnya. Ya. Seperti firman Allah, Allahu la ilaha illahu. Ini sanad pujian untuk dirinya. Dan gak berlebihan.
Kalau kita memuji diri kita, berlebihan. Karena nggak sempurna. Gitu. Allah nggak, memang pantas. Maka Allah disebut alusana yang berhak untuk dipuji. Allahu la ilaha illahu. Allah dialah ya yang tidak ada ilah. Ilahun itu artinya ma'budun, yang diibadahi, ditunduk, dipatuhi. Yang kedua, ilahun itu artinya matbu'un, yang diikuti. Yakni syariatnya, ketentuan-ketentuannya. Yang ketiga, ilahun itu artinya apa? Muta'un, yang ditaati. Enggak cukup dengan la ilaha, tidak ada Tuhan. Enggak cukup kalimat itu. Anda harus paham betul. Setiap menyebut la ilaha, artinya tidak ada yang berhak untuk aku tunduk patuh kepadanya. Tidak ada yang berhak aku untuk mengikutinya. Tidak yang berhak aku untuk taat kepadanya. Illallah, kecuali Allah. Begitu. Jadi maknanya jangan verbal gitu. Harus rinci. Kalau kita memahami la ilaha itu artinya itu tadi, tiga tadi. La ma'buda, la matbu'a, la muta'a. Itu ngunci kita. Nggak mungkin kita menyekutukan Allah. Maka kalimat la ilaha itu butuh kejujuran. Satu di antara 7 syarat la ilallah adalah as-sidqu, jujur. Ya, orang ngucapin la ilallah masih berbuat syirik, berarti nggak jujur dalam ucapannya itu. Gitu. Lahul asma'ul husna. Miliknya nama-nama yang indah. Husna artinya apa? Al-mubalaghatu fil hasani. Puncak dari semua kebaikan. Kenapa disebut puncak kebaikan? Karena setiap nama mencerminkan sifat-sifat Allah yang sempurna. Termasuk firman Allah, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang baik. Panggillah ia dengan nama-namanya itu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wahab, Ya Tawwab, Ya Karim, Ya Mannan, Ya Ghafur. Sebut nama Allah. Ya. Wa ma kana minal asma'i. Ya. Jamidan ghaira dalin ala sifatin la mudikha fihi. Wala dalalata lahu ala sana. Tidak ada di antara nama-nama Allah itu jamidan. Mana asal jamid itu beku. Artinya tidak menunjukkan sifat-sifat tertentu. Dan tidak pula menunjukkan keterpujian dengan nama-nama itu. Enggak ada. Semua nama Allah itu menunjukkan apa? Allah itu terpuji. Kalau ada nama yang tidak menunjukkan pujian, ya, yang menggambarkan kesempurnaan, maka tidak bisa dinisbatkan kepada Allah. Ya, nggak bisa dinisbatkan kepada Allah. Kenapa? Li'anna asma Allahi kullaha husna. Karena semua nama Allah itu adalah husna. Nah, itu maksudnya. Gitu. Husna itu apa? Husna itu artinya balighatan fil hasani. Nihayatahu wa kamalahu. Puncak, baligh itu puncak. Mubalaghah ya. Puncak dari segala kebaikan. Nihayatahu. Ya. Dari awal sampai ujungnya itu. Akhirnya. Wa kamalahu, dan kesempurnaan Allah itu baik semua. Masya Allah. Wa dzalika lidalalatiha ala sifatil kamal. Itu semua tidak karena menunjukkan sifat-sifat Allah yang sempurna. Wa nu'utul jalal. Wa nu'util jalal sama, dan sifat-sifat yang agung dan mulia. Wa bihadza. Maka dengan demikian ya tabayyanu, nampak begitu jelas. Apa? Khata'u qawli man adda dahra isman min asma'illahil husna. Ya. Yaitu kesalahan perkataan orang ya adda dahra. Ada maksudnya menghitung. Dahr, masa, waktu. Itu termasuk nama di antara nama-nama Allah yang mulia. Mustadillan, dengan menunjukkan dalil, dengan menisbatkan pada dalil yang demikian itu yaitu diskusi. Apa? Yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahra.
Maka kalau membaca hadis itu nggak bisa kita artikan sendiri, harus minta penjelasan para ulama. Kalau diartikan kita pasti salah memahaminya. Yu'zini, telah menyakiti aku. Siapa? Ibnu Adam. Coba lihat. Ini diskusi. Apa lo tersakiti? Enggak. Yu'zini Ibnu Adam. Sungguh telah menyakitiku manusia itu. Dengan apa? Ya subbud dahra. Dengan mencela waktu. Dahrun itu masa. Asrun, waktu. Wa anad dahru. Sedang akulah waktu itu. Biyadi al-amru, di tanganku semua urusan. Uqallibul laila wan nahar. Aku bolak-balikkan waktu malam dan siang. Nah, di situ ada kata ad-dahru. Ada orang mengatakan ad-dahru itu nama Allah. Karena Allah mengatakan anad dahru. Aku adalah waktu. Padahal Allah nggak pernah sebutkan. Rasul nggak pernah sebutkan itu. Nah, berarti kita butuh penjelasan ulama. Apa ini maksud hadis ini? Jadi nggak bisa kita memahami hadis ini dari maknanya pasti keliru. Oh, jadi Allah ternyata kesimpulannya bisa tersakiti dengan perbuatan manusia ya. Di antara menyakiti Allah itu adalah kalau kita mencela waktu. Hujan deras, alah hujan lagi. Panas, panas lagi. Itu semuanya perbuatan Allah. Waktu hujan, waktu panas. Itu adalah ketentuan Allah. Kalau antum dikasih, mohon maaf, kasih kopi. Kopi kok pahit ini. Menghina kopi atau menghina yang bikin kopi? Menghina bikin kopi. Roti kok apa ini? Alot umpamanya. Itu menghina yang membuat itu. Ya, bukan berarti roti membuat dirinya sendiri, roti bikinan roti. Ya enggak dong. Roti itu buatan manusia. Waktu itu Allah yang menentukan. Menghina waktu yang merupakan perbuatan Allah sama dengan menghina Allah. Jadi enggak menunjukkan, Allah ternyata bisa disakiti ya. Enggak. Tapi Allah mengatakan, "Ana daru, aku adalah waktu." Kalimat itu butuh penjelasan. Enggak bisa dikatakan secara harfiah. Gimana kita memfirman Allah? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Artinya padanya. Kan kacau. Istrimu adalah pakaian bagimu, kau pakaian bagi istrimu. Pakaian? Gimana? Padahal pakaian secara harfiah artinya kain atau yang semisal untuk menutup aurat kita. Namanya pakaian. Apapun warna jenis kainnya namanya pakaian. Loh, Allah mengatakan istri kita pakaian, gimana maksudnya? Kan begitu pasti. Jadi nggak bisa dikatakan secara harfiah. Secara maknawiyah, pakaian itu fungsinya pertama menutup aurat. Yang kedua memberikan keindahan. Jadi ilaqah, ruhiyah, keterkaitan suami istri itu seperti pakaian. Menutup aurat, maka nggak boleh menyebutkan keburukan suami, keburukan istri. Haram. Ya. Yang kedua, menghadirkan keindahan. Anda perhatikan, ada seorang laki-laki, contoh, nggak usah diikuti ya, ini contoh saja. Namanya Al-Asmu'i. Ini riwayat disebutkan Imam Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Namanya Al-Asmu'i. Laki-laki itu berjalan dalam satu perjalanan singgah di suatu tempat. Singgah di suatu tempat. Ketemulah dengan seorang perempuan yang sangat-sangat cantik. Bukan hanya cantik, sangat cantik. Perempuan cantik banyak. Yang menyita perhatian Asmu ini adalah, ini perempuan cantiknya kayak begitu lah, suaminya kok jelek banget gitu loh. Ini yang, tapi itu nggak usah ikut-ikut penasaran ya. Tolong, please jangan ikut penasaran. Cukup ini pelajaran buat kita. Kalau perempuan cantik, suami yang ganteng wajar banyak. Ya, ini kok subhanallah. Akhirnya Asma'i bertanya kepada perempuan itu. Dia mengatakan, "Kaifa tardhina an takuna tahta misli hadzal rajuli?" Bagaimana kamu kok ridho, kok rela dipersunting laki-laki macam Nuh suamimu? Kamu kok ridho? Saya nggak membayangkan kalau jawaban orang di zaman kita ya. Kira-kira jawaban apa ya? Tahu bang, aku salah pilih kali ini. Berarti nggak berfungsi sebagai pakaian. Ya, berarti nggak berfungsi sebagai pakaian. Antum perhatikan apa kata perempuan tadi. Dia mengatakan apa?
Isma' ya hadza. Kau dengarkan. La'allahu qad ahsana bainahu wa bainallah. Boleh jadi suamiku itu pernah berbuat kebaikan antara dia dengan Allah. Faja'alani jaza'ahu. Maka cantik rupa kredit balasan atas kebaikan suamiku itu. Wala'alli qad asa'tu. Dan mungkin aku dulu pernah berbuat keburukan. Maka Allah jadikan buruk rupa suami balasan atas keburukanku. Apa artinya? Pintar menghibur hati. Ya tak? Harus dihibur seperti itu. Hah? Jangan nyesel. Jadi pakaian itu begitu. Pakaian lebih dari sekedar pakaian. Kalau pakaian nggak bisa usang, kita buang, kita ganti. Apa sih bisa kita ganti suka-suka kita? Hah? Yang enggak lah, ini yang terbaik Allah berikan kepada kita gitu. Ya. Kita lanjutkan. It laisa fihi dalalatun. Nah, penulis kitab Ibnu Malik rahimahullah taala mengatakan, hadis ini ya, laisa fi dalalatun anna dahra min asma'illah. Sama sekali tidak menunjukkan bahwa dahar itu satu di antara nama Allah. Enggak ada. Rasul mengatakan nama Allah 99. Enggak ada kata dahru. Jangan-jangan Rasulullah kelupaan satu ini enggak dimasukkan. Ya Allah. Hah? Allah menyebut anak dahru. Ya. Kok enggak dimasukkan? Memang enggak menunjukkan itu. Kenapa? Li'anna dahra huwa zaman. Lihat penjelasan ulama ya. Lihat penjelasannya. Ya, kalau ngaji itu beruntung loh. Dijelasin sama ulama. Bukan gelambiar ngikuti perasaan kita sendiri. Ya buktinya Allah menyebut dirinya ad-dahru kok. Itu butuh penjelasan. Li'anna dahra huwa zaman. Secara makna dahrun itu artinya zaman, waktu. Wallahu ta'ala huwallazi yuqallibul laila wan nar. Dialah Allah yang mempergantikan waktu malam dan siang dan malam. Yulijul laila fin nahar wa yudnana fil lail. Itu perbuatan Allah. Faman sabbat dahra fahuwa musakharun muqallabun wa raja'at masabbatu ila musakhirih. Maka siapa yang mencela waktu, yang waktu itu tunduk mengikuti ketentuan Allah, maka celaan itu kembali kepada yang menentukan itu, yaitu Allah. Seperti yang saya sampaikan, dikasih roti opo ini, alat gigitannya nggak bisa digigit. Bukan menghina rotinya lah Pak. Ini bikin roti di dapur itu ya enggak. Jangan. Hujan lagi. Ya Allah, hujan itu kan Allah yang menentukan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'a. Jadi hujan itu perbuatan Allah. Nah, kalau itu hujan perbuatan Allah, bisa nggak perbuatan Allah itu dikantor dengan pawang hujan? Bisa atau tidak? Antum jawab dong. Saya tanya kok nggak dijawab. Ya nggak bisa dong. Allah menentukan orang itu mati, sama Allah turun hujan, sama itu perbuatan Allah. Bisa orang mengelak kematian? Nggak bisa. Nah, terserah lagi rame itu diprotes, nggak ada tukang hujan. Oh, nesu. Terserahlah, kita ngelihat aja ya. Itu perbuatan Allah. Justru doa kita itu minta hujan, bukan tolak hujan. Ya. Kalau hujan itu kebanyakan, mungkin banjir. Nah, ada doanya. Ya. Jadi itu ajaran Nabi, bukan nolak. Kayak antum kalau diberi, boleh nggak ditolak? Nggak boleh, walaupun kita nggak suka pemberian itu tetap diterima. Karena doanya itu minta rizki. Bukan nolak rizki. Umar pernah diberi oleh Nabi satu pemberian. Nggak dijawab apa yang Rasul berikan waktu itu. Umar mengatakan, ya Rasulullah, andai apa yang kau berikan kepadaku ini kau berikan orang yang lebih butuh dari aku, lebih baik ya Rasulullah. Artinya ditolak dengan halus oleh Umar. Rasulullah mengatakan, Umar, idza ja'aka syai'un min hadzal mal. Kalau datang kepada suatu pemberian, apapun pemberian itu, min ghairi sa'il, tanpa kau meminta, tanpa kau mengharap, fakhudhu wa mawwilhu. Ambil ya olehmu pemberian itu, famawwilhu. Imam Nawawi mengatakan mawil itu artinya ij'alhu mim malika.
Jadikan itu bagian hartamu. Punya uang, orang kasih uang, terima nggak minta kok. Jadikan satu dengan uang kita halal. In syi'ta fakulu, kalau kamu mau diberi makan nanti makan. Wa illa, kalau kamu nggak mau tetap terima. Wa tasaddaq, sedekahkan ke orang lain. Tapi jangan kasih tahu yang memberi. Pak, ini Pak semur jengkol. Mana aku suka jengkol. Pak wajan sombong kita. Terima. Simpan baik-baik, dia pulang kasih tahu. Suka jengkol nggak? Aku suka. Nah, kau ambil. Itu caranya. Kan orang itu memberi apa yang dia punya. Ngasih singkong. Singkong aja Pak, nggak ada kejunya. Enak Pak kalau pakai keju Pak. Orang ngasih itu apa yang dia punya. Dan kalau besok nggak memberi lagi, berarti dia nggak punya. Pak, kok nggak beri lagi? Pak, kemarin Bapak beri saya. Ya, pakai nagih segala. Orang itu memberi kalau dia punya. Pas diberi, terimalah. Jangan ditolak. Aku nggak suka, kasih orang lain. Sederhana ya. Jadi nggak boleh nolak. Nah, bisa saya nggak suka. Nggak apa-apa kalau nggak suka. Ya. Tahan nafas lah kalau perlu. Misalnya, asal cium makanan pusing. Dikasih durian, pusing saya bau durian. Oh, nggak apa-apa, nanti kasih saya. Nggak apa-apa, saya suka. Ya enggak? Kasih orang yang suka gitu. Umpamanya, tapi nggak ada kasih durian mahal ya Pak. Pernah, wah durian gede banget. Harum banget. Berapa Bang? 500.000. Mahal banget. Itu belanja berapa hari ya? Nah? Kagak jadi ya. Nah. Masya Allah. Gitu. Kita lanjutkan. Jadi kalau kita mencela perbuatan Allah, itu berarti mencela Allah. Waqad bayyanallahu dzalika biqaulihi. Maka Allah jelaskan sesuai di ujung hadis itu tadi. Biyadi al-amru. Di tanganku semua urusan. Uqallibul laila wan nahar. Aku membolak-balikkan siang dan malam. Itulah waktu. Jadi waktu itu siang dan atau malam. Bukan Allahnya itu siang malam. Adanya siang malam itu kehendak Allah. Ya, kehendak Allah. Mencela perbuatan Allah berarti mencela Allah. Begitu penjelasannya. Wadaru ismun jamidun. Daru itu nama jamid. Jamid itu nama yang menunjukkan benda. Ya, nggak tahu benda. Asalnya begitu. Maknanya jamid itu benda. Jamat itu ya macam ini. Tapi waktu apa termasuk benda? Mungkin benda kan macam-macam ya kalau bahasa kita. Artinya sesuatu yang nggak bisa berbuat sesuatu secara sendirinya. Ya. Jadi pergantian waktu siang malam bukan hanya karena siang ayo kita oplosan gantian, enggak. Ada yang mengendaki itu gitu. Namanya jamid. La yatadammanu ma'nan yulkhikuhu bil asma'il husna. Dan waktu dahrun itu sendiri tidak yatadammanu, mencakup meliputi makna yang pantas disandingkan dengan nama Allah yang mulia, enggak bisa. Kenapa? Li'annahu ismun liwaqtin wa zaman. Karena dahr itu nama sebutan untuk waktu dan zaman. Siang, malam itu menunjukkan waktu. Ya. Sedangkan nama-nama Allah itu semuanya husna. Bukan menunjukkan ismun jamid, bukan, tapi menunjukkan makna sifat yang sempurna. Itu penjelasan mu'allif rahimahullah. Dan bisa dimengerti sesungguhnya. Kalau mau mengerti. Nah, kita akhir sudah sampai di bab yang ke-9 terakhir. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita masuk kepada ya, bab yang ke-10. Iqtiranu asma'illahi ta'ala ba'du bi ba'din. Iqtiran itu keterkaitan, korelasi. Nama-nama Allah sebagian yang lain. Ada korelasinya, nggak berdiri sendiri-sendiri. Ya, ada korelasi. InsyaAllah nanti kita bahas pada kesempatan berikutnya. Ikhwani fillah naktabi bihada. Sebelum kita tutup kajian kita, mungkin dari apa yang kita bahas tadi ada hal-hal yang enak untuk sampaikan. Monggo, silakan. Cukup? Kalau saya ngaji di beberapa tempat gitu, Ustadz mohon diberi waktu ya barang 10 menit sebelum akhir kajian untuk tanya jawab. Nggak ada yang tanya. Kasih waktu nggak ada yang tanya. Tapi kalau nggak ada waktu, nah, minta dikasih waktu. Itu sering saya temukan itu. Saya juga diprotes, demi Allah. Maka saya sempatkan barang 1 menit gitu ya.
Ustadz memang masalah kalau nggak ada tanya. Malah seneng Pak, nggak ada tanya, seneng. Berarti sudah paham kan? Ya kan? Atau Bapak bingung mau tanya apa ya? Banyak banget bahasanya gitu. Ya nggak apa-apa. Nanti pertemuan berikutnya mungkin antum punya apa itu antum catat. Jadi selama kajian antum catat. Atau langsung boleh bertanya, langsung nggak ada masalah. Takutnya nanti ntar aja di akhir kajian. Kadang lupa. Tadi mau tanya apa ya? Baik, kalau tidak perlu ada sesuatu yang perlu ditanyakan, insya Allah kita lanjut saja pada kesempatan berikutnya dengan bahasan yang tidak kalah menarik sebagai lanjutan bahasan-bahasan yang sebelumnya di poin ke-10 ini. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.